Satu, melihatnya itu dalam perspektif dia sebagai karya sastra murni. Satu sisi dipandangnya itu sebagai karya sastra yang menghujat nilai-nilai agama. Nah, ini cukup beralasan ya masing-masingnya. Salah satu diantaranya adalah kenapa para ulama-ulama Al-Azhar, dosen-dosennya, mahasiswanya, dan masyarakat muslim di Mesir pada umumnya ya, itu menghujat dan mengklaim untuk tidak dimuat lagi dan tidak dianggap sebagai karya sastra. Karena di sana ada berbagai macam tokoh atau peran yang menggambarkan bagaimana dia itu menokohkan. Misalnya nama tokohnya itu Adham. Ternyata Adham itu kalau ditelusuri seperti halnya seorang Nabi Adam dengan berbagai macam karakternya ya, sebagai manusia pertama dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa tokoh yang lainnya yang istilahnya kalau kita lebih mendalami lagi adalah seorang nabi ya, seperti Gabal ya, Gabalawi. Itu kalau secara etimologis Al-Jabal itu adalah gunung ya, pegunungan. Nah, tokoh yang diperankan oleh seorang Gabalawi itu adalah seorang yang mirip persis seperti Nabi Musa ya, dan Nabi Musa itu identik dengan Gunung Sinai, hidup di daerah pegunungan. Nah, ini kan hal-hal yang ya satu sisi memang kontradiktif, satu sisi juga akhirnya jadi persoalan tersendiri kan. Kemudian juga tokoh yang lainnya, Rif'ah. Nah, Rif'ah ini juga salah satu tokoh lain yang ada di novel Aulad Hurratina itu. Rif'ah itu artinya tinggi ya, meninggikan. Sehingga dalam penokohannya pun di situ diperankan adalah seseorang yang mirip seperti Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu kan kita ketahui bersama, dia adalah seorang nabi yang akhirnya kemudian ditinggikan atau diangkat ke langit. Kemudian juga ada beberapa tokoh yang lainnya yang akhirnya masyarakat yang cukup cerdas ya menyimpulkan bahwasanya alur cerita yang dia bangun, kemudian penokohan yang dia bangun, bagaimana novel itu dia selesaikan, itu ya di samping terinspirasi tapi juga hampir menyadur tokoh-tokoh atau peran-peran ya, alur cerita yang pernah ada dalam kitab suci Al-Quran atau dalam ajaran agama Islam. Nah, itu yang akhirnya sampai menjadi perdebatan bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya sempat dia dikecam begitu keras, tulisannya itu tidak boleh dimuat, bukunya pun tidak boleh diterbitkan. Dan ini pernah berulang kembali ya. Anda kalau mungkin pernah mengikuti sejarah perkembangan seni dan sastra di Mesir, kurang lebih tahun 95-an ya, seorang sutradara terkenal yang bernama Yusuf Shahin itu pernah juga memproduksi suatu film yang kurang lebih filmnya itu juga menyadur bagaimana sejarah perjalanan kisah cerita seorang Yusuf, pemuda yang sangat ganteng, tetapi dia perankan dengan tokoh lain, peran lain, tetapi hampir alur ceritanya adalah mengambil penokohan jalan cerita yang pernah diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini juga sempat menjadi polemik yang sangat tajam. Nah, bagaimana? Apakah ini pernah terjadi di Indonesia atau mungkin mirip-mirip? Ya, kita berharap jangan sampai terjadi ya. Artinya apa? Ada satu perspektif yang cerdas, satu perspektif juga yang fair ya, bahwasanya kalau kita menulis sebuah karya sebisa mungkin ya tidak menyangkut pautkan dengan suatu keyakinan apapun ya, atau keyakinan dari manapun. Walaupun dari perspektif ilmu murni, orang akan mengatakan ya sah-sah saja, orang akan menulis apa saja,
ataukah misalnya dia terinspirasi dari sebuah bacaan, atau mungkin terinspirasi dari sebuah kitab suci. Nah, tapi kan akan menjadi benturan yang hebat di masyarakat. Kenapa? Karena hasil karyanya itu ternyata dianggap itu ya mengambil karya-karya atau alur cerita yang sudah pernah ada, dan dianggapnya itu sebagai sesuatu yang harus dihormati, sesuatu yang sakral, ya, sesuatu yang harus disucikan. Nah, kurang lebih itu ya, seorang Najib Mahfuz juga pernah mengalami sebuah polemik yang sangat tajam, hampir bisa disamakan dengan kasusnya Salman Rushdie di India pada saat itu. Bagaimana seorang Salman Rushdie itu menulis sebuah novel yang berjudul Satanic Verses ya. Nah, walaupun pada saat itu sempat diwawancarai oleh seorang wartawan dari Barat, Najib Mahfuz mengatakan ini berbeda. Ya, kenapa berbeda? Kalau Satanic Verses milik Salman Rushdie memang benar-benar menjelek-jelekan, menghina tokoh-tokoh atau peran-peran yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam ajaran Islam. Tetapi kalau menurut dia tidak menghujat, dia tidak menghina sama sekali. Ya, nah ini salah satu bentuk pembelaan dari seorang Najib Mahfuz ya, yang kemudian ia katakan ya orang sah-sah saja. Di akhir pembahasan ini, sebelum saya mengakhiri tentang resensi tokoh yang bernama Najib Mahfuz ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya munculkan di sini. Yang pertama adalah bagaimana dengan kondisi sosial kita, kondisi masyarakat kita, terutamanya di dunia sastra ya. Seperti apakah dunia sastra kita, bagaimana dia akan memunculkan sebuah alur cerita, penokohan, kemudian karya-karya yang bisa dibanggakan oleh bangsanya sendiri, negerinya sendiri, sehingga akan dikenal oleh dunia. Nah, ini yang patut kita pertanyakan kembali. Ataukah mungkin karya-karya sastra kita itu masih sangat minim? Kenapa? Karena memang masih sangat rendahnya daya baca masyarakat kita. Bagaimana rendahnya daya baca generasi muda kita. Belum lama ini pernah saya dapatkan sebuah pengakuan dari hasil survei, daya minat baca masyarakat kita adalah 0, sekian persen. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kita akan mengharapkan sebuah karya-karya sastra yang murni, sastra-sastra yang berkualitas itu akan lahir di masyarakat kita, di tengah bangsa kita, untuk bisa mengangkat harkat martabat bangsa kita sendiri ya. Tidak hanya dalam bentuk materialisme atau teknologi pengetahuan yang begitu memukau, tetapi di segi hati nurani, jiwa yang juga perlu diberikan asupan makanan yang berupa bacaan-bacaan yang bermutu, bermoral ya, dan berguna untuk generasinya, masyarakatnya, dan keluarganya. Nah, ini satu catatan dari saya ya. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi sekali dengan prinsip yang pernah dipegang oleh seorang Najib Mahfuz. Tadi di awal sudah saya singgung, kurang lebih 5-7 tahun ya dia berpuasa untuk tidak menulis, karena pada saat itu 5-7 tahun itu kondisi negerinya, kondisi bangsanya, kondisi masyarakatnya itu cukup mengembirakan. Hampir tidak ada gejolak politik, permasalahan sosial, apalagi permasalahan politik dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, dia akan kembali menulis lagi saat masyarakatnya, negerinya, bangsanya itu muncul lagi bentuk-bentuk ketidakadilan, bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk ketidakberpihakan para penguasa, para pejabat ke masyarakat menengah bawah. Bagaimana rakyat bawah itu akhirnya kemudian menderita kembali dan seterusnya. Nah, seorang penulis ya, seorang jurnalis ya, seorang yang punya kepekaan yang sangat tinggi ya akan kembali untuk menulis dan memperjuangkan bagaimana hak-hak masyarakatnya, bangsanya, rakyatnya itu diambil ya, dicabut, dipaksa ya, kemudian akhirnya ditindas
Nah, kurang lebih sepertinya bukan hanya di masyarakat Mesir ya, tapi juga di masyarakat Indonesia atau bahkan di belahan wilayah negeri yang lainnya ya di atas muka bumi ini ya. Sebuah bentuk penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yaitu harus ditentang, harus dilawan. Salah satunya kan adalah lewat sastra, lewat tulisan. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita ya? Jangan-jangan mungkin kita menulis itu sudah takut duluan ya, atau mungkin dengan bahasa lain sekarang karena dunianya adalah bukan dunia media massa, koran, majalah, cetak itu sudah ditinggalkan. Nah, sekarang lebih populer adalah media sosial kan. Kita untuk mengupload atau mengirim tulisan yang sifatnya apa ya, mengkritik lah ya, atau memberikan saran atau menyampaikan apa, bentuk simpatik atau ya pendapat lah. Harusnya sih begini, sebaiknya begini, kok kenapa begini. Itu mungkin jangan-jangan sudah apa, sudah dibumbui atau sudah ditumbuhkan untuk menakut-nakuti. Jangan sampai menulis, jangan sampai mengupload, jangan sampai yang sifatnya provokatif. Ya, provokatif dan ilmu pengetahuan kan beda jauh. Coba Anda bisa membedakan tulisan wartawan, mana yang provokatif dan mana yang sifatnya ilmu pengetahuan. Tentunya berbeda, ya kan? Kalau dia seorang propaganda, ya kan, memprovokasi massa, tentunya bentuk tulisannya atau apa yang dia ucapkan, lontarkan juga berbeda. Tetapi kalau seorang ilmuwan, cendekiawan, ya kan, atau seorang jurnalis yang menyampaikan data, ya kan, persoalan atau keluh kesah masyarakatnya, rintihan masyarakat bawah, bagaimana rakyat di sana itu mengalami berbagai macam kepetihan sosial dan sebagainya. Itu kan fakta, bukan mempropaganda. Nah, inilah ya, mungkin salah satu juga yang ya sedikit banyaknya kita bisa belajar dari seorang Najib Mahfuz. Walaupun dalam kehidupan pribadinya dia seorang sekuler ya, tidak terlalu peduli dengan agama. Kenapa? Karena dia melihatnya ya agama sesuatu yang penting. Tetapi dengan perjalanan hidupnya dia mengatakan ya agama penting tapi tidak segala-galanya. Pernah seorang wartawan dari barat menanyakan, bagaimana pendapat Anda dengan figur seorang sufi, seorang yang ahli agama yang memang benar-benar apa, mengurusi kehidupan dirinya, spiritualnya. Dia menjawab ya, seorang sufi itu tidak lebih dari seorang yang apa ya, merasa lega, merasa nyaman di tengah-tengah padang pasir. Nah, ini kan artinya benar-benar apa ya, menyita perhatian kita atau menggugah apa, rasa keberagaman kita ya, rasa apa, keberagamaan kita. Artinya begini ya, kita hidup itu di masyarakat yang hiruk pikuk seperti ini, lalu kemudian kita menyendiri, tidak peduli dengan tetangga kanan kiri, tidak mau tahu tentang persoalan masyarakat kita. Seakan-akan kita sudahlah cukupkan diri untuk kehidupan pribadi kita, bagaimana kita nanti bertemu dengan Tuhan kita, bagaimana untuk menenteramkan hati kita. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya kan dia apa ya, ya mungkin dengan bahasa lainnya cukup egois ya, tidak peduli dengan masyarakatnya. Nah, ini salah satu pandangan dari Najib Mahfuz ya dalam perspektif agama atau seperti misalnya sufisme ya. Dia tidak cocok ya, tidak suka. Setidaknya kita sedikit bercermin ya dengan dunia sastra yang ada di belahan dunia lain, yaitu di Mesir, yang pernah menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia ya, yang pernah menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam dunia. Nah, pada saat itu salah satu tokohnya adalah seorang Najib Mahfuz. Najib Mahfuz itu lebih dikenal di dunia karena setelah bisa memotret ya, setelah sanggup merekam, setelah bisa menuliskan kembali
bagaimana kehidupan masyarakat Mesir sehari-hari. Mulai dari dia menulis tentang masa klasik Mesir zaman dahulu, zaman-zaman kerajaan yang pernah berjaya di sana, bagaimana rakyatnya, masyarakatnya, tokoh-tokohnya hidup seperti apa dengan berbagai macam karakternya. Lalu kemudian zaman berganti, zaman berubah, hingga akhirnya datang peradaban Islam, hingga kemudian juga terjadi satu fase-fase peradaban berikutnya yang memang harus dilalui. Bagaimana masyarakat Mesir itu harus menghadapi berbagai macam gejolak sosial, gejolak politik, pergolakan di regional Timur Tengah itu sendiri, bagaimana dia harus menghadapi ancaman kekuatan Yahudi dunia, ya, yang akhirnya juga harus berhadapan dan harus berdampingan dengan dirinya, bangsanya, masyarakatnya Mesir, berdampingan dengan seorang bangsa baru, ya, yang memang secara ideologi, secara agama, tradisi itu memiliki perbedaan tapi sekaligus juga memiliki persamaan, yaitu Israel, ya. Dengan berbagai macam polemik, dengan berbagai macam persoalan hidup, ya. Bagaimana juga secara internal masyarakat Mesir itu harus menyelesaikan tentang kesejahteraan, tentang keadilan sosialnya, kemudian tentang kehidupan keberagamaan dengan kebudayaan asing, pengaruh orientalisme, pengaruh barat, pengaruh Eropa, bahkan secara internal juga dengan penganut agama Islam yang mungkin ya berpaham fundamentalis, agak keras, atau sebaliknya mungkin memiliki pemahaman atau paham yang sifatnya sufistik, ya, dan seterusnya. Nah, Najib Mahfuz ini memiliki beberapa tulisan, berbagai macam tulisan yang bisa memotret kehidupan tersebut. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Setidaknya kita bisa bercermin dari figur seorang Najib Mahfuz. Bagaimana sih, apakah kita sudah memiliki sebuah naskah sastra yang menceritakan masyarakat Jawa pada zaman dahulu, atau mungkin masyarakat Sunda, atau masyarakat Minang, atau belahan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana suku-suku tersebut, masyarakat tersebut juga memasuki fase-fase kehidupan zaman modern, zaman pergolakan politik, kemerdekaan, kemudian fase sekarang bagaimana era digital, era informasi, era media sosial. Kemudian bagaimana secara internal pergolakan yang terjadi, ya, dalam kehidupan sosial, kebudayaan, agama, politik. Setidaknya ini sebagai cerminan kita bersama untuk bisa mendokumentasikan sejarah perjalanan bangsa kita, negeri kita, masyarakat kita. Nah, ada beberapa catatan lain yang mungkin saya ingin sampaikan di sini, ya. Dengan segala kontroversi seorang Najib Mahfuz yang akhirnya memang mau tidak mau setelah diakui oleh dunia, nah, karya-karyanya dia itu akhirnya diterbitkan, diterjemahkan, ya, di Inggris, di Amerika, dan di negara-negara lain yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dilirik oleh dunia. Ya, seorang Najib Mahfuz dulu hanyalah seorang penulis yang berasal dari Mesir, yang hanya dikenal di kalangan Mesir, atau hanya berkutat di sekitar negara-negara Arab, dan hanya segelintir orang-orang orientalis yang pernah mengutip, ya, tulisan-tulisannya. Tetapi sekarang, ya, di tahun 90-an saja, setidaknya saat saya kuliah di sana, hampir seluruh turis-turis atau orang-orang asing masuk ke toko-toko buku yang ada di pinggiran jalan kota Kairo, selalu yang ditanya, selalu yang dicari adalah karya-karya Najib Mahfuz, ya, dan juga karya-karya sastrawan-sastrawan lain, ya, seperti Thaha Hussein, kemudian juga Alman Faluti, Abbas Akkad, dan karya-karya yang lain.
Nah, lalu bagaimana dengan karya-karya sastra kita, sastrawan-sastrawan kita? Nah, setidaknya itu ya. Karena apa? Karena memang seorang Najib Mahfuz itu sanggup bisa memotret dalam bingkai 3 dimensi ya. Yang pertama adalah dimensi Arab, kemudian yang kedua adalah dimensi Mesir, dan yang ketiga adalah dimensi Islam. Secara akar budaya, masyarakat Mesir adalah masyarakat Arab. Kemudian pemahaman ideologi agama dan sebagainya adalah Islam, ya. Dan kemudian nasionalitinya adalah bangsanya adalah bangsa nasionalnya adalah Mesir, kemesiran. Nah, 3 hal inilah yang menjadi tolak ukur dari seorang Najib Mahfuz menulis, ya, mengarang, berargumentasi, kemudian menciptakan karya-karya sastranya. Bagaimana dengan masyarakat kita, ya kan? Bagaimana dengan penulis-penulis kita? Setidaknya memang kita nggak bisa keluar dari pakem itu, bahwasanya bangsa kita adalah bangsa Indonesia, lalu kemudian akar budaya kita ya mungkin berbeda ya. Ada akar budaya Sunda, Jawa, Batak, Melayu, dan sebagainya. Lalu kemudian secara ideologi, pemahaman, keagamaan ya kita Muslim ya secara mayoritas. Dan sebagian kecil yang lainnya adalah ada Nasrani, Hindu, Buddha. Ini kan merupakan tiga instrumen yang sangat menarik untuk kita bisa bangun kembali. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa mengambil manfaat dari kajian tokoh ini, dan di kesempatan lain kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain yang kedepannya setidaknya akan menjadi inspirasi buat kita bersama. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.